kan penata humas, ya kan. Ini sungguh luar biasa ini orangnya, saya bilang sedikit minimalis tapi aktivitasnya banyak, Iya, kegiatannya betul. katanya banyak. Iya. Apa? Wow, tanggung jawabnya besar sekali gitu. Karena Keterampilan atau ilmu pengetahuan umum, tapi juga harus mempunyai budi pekerti yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi di podcast Sikap, sarana informasi kampus UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Tentunya bersama saya Imela Nurlaili yang akan memandu acara podcast pada episode kali ini. Nah, teman-teman semuanya, pada episode kita kali ini kita akan membahas dan mengupas tuntas tentang AUPK. Nah, apa itu AUPK? Yaitu Administrasi Umum Perencanaan Keuangan dan Kepegawaian. Nah, yang mana di sini juga kita sudah kedatangan narasumber yang sangat istimewa nih teman-teman semua, yakni Bapak Biro AUPK itu tersendiri, yang mana Bapak ini adalah Bapak Dr. Haji Amrullah MSI. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan nih teman-teman, mari kita sapa terlebih dahulu yuk Pak Biro kita ini. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Masya Allah, Alhamdulillah, terima kasih Bapak udah menyempatkan waktunya untuk datang di podcast kita kali ini ya Pak. Ya. Oh iya nih, ngomong-ngomong kegiatan hari ini bagaimana nih Pak? Apakah padat atau gimana nih Pak? Ya, alhamdulillah ini hari ini cukup padat. Dimulai tadi dari pagi itu ada acara groundbreaking untuk pembangunan Mahat di dekat kampus 1. Oh, dekat kampus 2. Oh, Mahat yang kampus 2 ini ya Pak ya. Iya. Ya, kemudian tadi juga ya ada rapat dengan pusat karir tuh terkait terkait pelaksanaan job fair ya Pak job fair ya. itu. Iya. Iya, mantap sekali. Iya, dan setelah itu masih banyak kegiatan lagi ya Pak ya? Iya, begitulah kira-kira itunya. Kegiatan hari ini ya Pak ya, dan tentunya di sela-sela kegiatan Bapak Biro kita ini, Pak Biro alhamdulillahnya bisa menyempatkan untuk datang di sini. Ini alhamdulillah, walaupun ini waktu sudah agak sore nih ya, makanya. Tapi masih bisa berjalan dengan lancar lah ya Pak ya. Insyaallah. Iya, teman-teman semuanya kita doakan bareng-bareng untuk Pak Biro kita ini, semoga beliau selalu sehat walafiat. Amin. Oke nih Bapak, sebelum kita berbincang-bincang mengenai AUPK, mungkin teman-teman di sini dan juga saya sangat kepo nih Pak dengan latar belakang Bapak yang mana mulai dari perjalanan karir Bapak hingga menjadi Bapak Biro AUPK di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini Pak. Bisa spill sedikit Pak ceritanya? Waduh. Oke. Baik. Iya. Sebetulnya saya ini di Banten nggak begitu orang asing ya. Oh. Ya, jadi memang saya dimulai sebagai seorang ASN, seorang guru. Ya, jadi guru matematika di Madrasah Sanawiyah Kota Tangerang. Jadi diangkatnya mulai di Kota Tangerang. Dari Tangerang ya Pak ya. Iya. Itu tahun 1999. Kemudian ada Kanwil Banten baru gitu ya kan. Kemudian ada juga saya kemudian mutasi di Kanwil tahun 2023. Jadi menjadi guru 4 tahun. Iya. Di Kanwil juga 4 tahun. Karena 2027 balik lagi. Tapi baliknya bukan ke Kota Tangerang, tapi baliknya ke Kabupaten Tangerang. Oh, gitu ya Jadi Bapak. dari guru, kemudian di Kanwil menjadi anak staf kepegawaian, kemudian analis kepegawaian, analis perencanaan. Nah, 4 tahun ke Kabupaten Tangerang, mutasi lagi di sana menjadi analis kepegawaian. Kemudian diangkat struktural menjadi penyelenggara zakat wakaf. Kemudian ke Kasih Pontren
Nah di kabupaten kira-kira kalau nggak salah 2007 sampai 2013 berapa tahun tuh? 2007 sampai 2013. Ya. Wah, bro, matematikanya diuji nih. Aduh. Ya, jadi Kurang lebih ya 7 atau 8, iya, 8 tahun ya. Kemudian 2013 hijrah ke Jakarta. Ke Jakarta. Jadi ada badan baru, itu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Iya. Kebetulan memang promosi di sana. Dari eselon 4 menjadi eselon 3 sebagai kabit sertifikasi halal. Nah 3 tahun kemudian ya mencoba ikut promosi menjadi Pendis, menjadi Direktur Pendidikan Agama Islam. Nah dari situ kembali lagi ke Banten sebagai Kepala Biro AUPK. Seperti itu ya Bapak. Jadi dari Banten ke Banten. Dari Banten ya, untuk Banten juga ya Bapak ya, pastinya. Iya. Karena kalau misalkan di luar daerah terus kan ya kita juga ingin mengharumkan nama daerah sendiri gitu kan, Pak. Jadi lebih baik berkecimpung di daerah sendiri gitu ya Pak ya. Betul. Kalau boleh tahu Bapak itu berarti di AUPK ini udah berapa lama Pak di UIN Banten? Nah ini kita belum lama ya, baru ya mungkin 6 bulan ya. Jalan 7 bulan. Oh gitu. Ya baru mulai kerja itu pas itu HAB 2024 kemarin 3 Januari. Iya. Berarti Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Jalan 7 bulan. Wah, Masya Allah. Iya. Ternyata Bapak baru di sini malah lebih lama saya ya. Kayaknya udah 4 tahun di sini. 4 tahun kan, iya. Iya. Wah, tapi Masya Allah banget nih Pak Biro. Kayaknya udah benar-benar meluas dan bisa terhandle semua ya yang ada di UIN Banten ini. Insya Allah. Dan pastinya dengan pengalaman-pengalaman Bapak yang udah lama banget perjalanannya, itu pasti ada kualitas yang baik lah untuk UIN Banten kayak gitu ya Bapak, mudah-mudahan. Oke, kalau tadi kan kita berbicara tentang latar belakang nih ya Pak ya. Kalau sekarang coba kita pengen tahu nih Pak, AUPK itu kan administrasi umum, perencanaan, keuangan dan kepegawaian. Itu kan banyak banget ya Pak, ada administrasi, ada keuangan, banyak gitu ya Pak ya, macam-macamnya. Nah, bisa spill gak tuh Pak, apa aja sih tanggung jawab dan peran Bapak nih di sebagai Bapak Biro AUPK di UIN Banten ini? Wah, iya. Memang ya. Jadi AUPK itu kan ya mungkin kalau tadi disebutkan kan ya administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian. Jadi tentu tugas kita adalah ya menyusun, ya melaksanakan ya terkait administrasi, ya kan, mungkin kearsipan, surat menyurat, segala macam, ya kan. Kemudian juga perencanaan, keuangan, kemudian juga kepegawaian, tentunya juga terkait tentang pembinaan pegawai, ya kan. Kemudian juga tentang pembinaan pelatihan pegawai-pegawai, baik itu mungkin dosen atau pendidik ataupun non tenaga kependidikan. Kan di sini kan ada dua macam kan? Dua macam ya Pak ya, 2 macam kepegawaian gitu maksudnya. Kepegawaian. Oh iya. Ada struktural, misalnya staf-staf kita, jabatan fungsional yang lainnya. Ya lumayan lah. Lumayan ya Pak ya, peran dan tanggung jawabnya itu cukup besar banget ya Pak untuk UIN Banten ini, apalagi UIN Banten itu kan memang udah besar dari jumlah mahasiswanya, dari pegawainya juga pasti itu sangat banyak yang harus kita rancang sehingga perancangan itu bagus ya Pak ya, dengan baik gitu ya, berjalan dengan baik. Masya Allah sekali. Dan tentunya pasti saya juga sangat kagum gitu Bapak dengan Bapak, karena Bapak sudah banyak banget mengalami, pastinya ada kesulitan ataupun ada juga hal-hal lain yang hambatan-hambatan, tapi Bapak bisa menjalaninya dengan baik gitu ya Bapak ya. Oke, selanjutnya nih Pak, kalau untuk proses perencanaan kepegawaian di UIN Banten itu bagaimana Pak, dan apa saja sih tahapan-tahapannya? Nah iya baik nih kan. Kita memang kan membutuhkan banyak pegawai, karena dengan yang tadi disampaikan
Iya. UIN itu sudah luas besar, sekali. ya kan, apalagi sudah punya 3 kampus, ya kan, walaupun terfokusnya di kampus 2. Nah, tentunya kita masih banyak membutuhkan SDM, ya, pegawai. Yang tentu ini tahapannya itu tentu kita harus menganalisis jabatan. Artinya kebutuhannya jabatan apa sih, ya kan? Kompetensi apa yang dibutuhkan, ya kan. Nah, kemudian juga dengan apa analisis beban kerja, ya kan, kan harus sinkron, ya kan, antara kebutuhan, ya, dengan beban kerja, ya kan. Jangan sampai misalnya kita beban kerjanya banyak tapi kita pegawainya misalnya sedikit ya, nanti jomplang nanti. Nah, makanya harus sesuai antara analisis jabatan dengan analisis beban kerja. Ya, di samping itu juga kan kita harus mengetahui juga kira-kira kompetensi apa yang dibutuhkan, ya kan. Kemudian juga kualifikasi. Nah, contohnya seperti humas nih kan. Kita harus ini juga nih. Kira-kira butuhnya itu berapa banyak misalnya, ya kan, yang dibutuhkan, ya kan, peralatan humas, ya kan. Ini sungguh luar biasa ini orangnya, saya bilang sedikit minimalis tapi aktivitasnya banyak, kegiatannya katanya banyak, apa untuk handle sana sini katanya untuk streaming tadi, kemudian ada kalau acara wisuda gitu, atau acara rapat-rapat ada katanya kalau acara mahasiswa di sini. Ini luar biasa nih saya bilang. Nah, emang ini juga perlu juga kita analisis kira-kira. Kemudian dengan beban kerja yang banyak ini. Nah, itu contohnya. Di samping kan juga kebutuhan tenaga kependidikan, dosen-dosen, ya kan, atau tenaga-tenaga yang lain, perencanaan, kearsipan, BMN, ya kan. Kemudian juga ya fungsional yang lainnya lah misalnya. Itu perlu kita analisis misalnya, dan kita ini baru nanti setelah itu ya kita usulkan ke Menpan RB melalui informasi, tahapannya gitu. Tahap-tahapannya ya lumayan perlu perencanaan yang emang ini juga ya Pak ya, yang mantap, analisis yang mantap juga gitu ya. Yang mantap dan matang. Iya. Berarti kalau untuk saat ini nih Pak, dengan jumlah mahasiswa yang banyak dan jumlah kepegawaiannya itu udah memadai apa belum Pak kira-kira? Kita masih kurang. Oh, masih kurang ya tadi ya. Masih kurang karena masih ada beberapa unit unit kerja yang masih sedikit stafnya. Atau belum terlalu ke handle gitu ya Pak ya. Belum ke handle misalnya, ya kan. Seperti misalnya pusat karir itu baru stafnya 1 orang. Iya. Ya kan. Belum mungkin nih yang lain-lain. Iya, mungkin ya seberjalannya waktu juga bakal Bapak itu usulkan ya Pak ya. Betul, sambil berjalan lah ya. Iya, sambil berjalan karena Bapak juga masih baru di sini ya Pak. Iya, betul. Ya, intinya harus bisa berjalan semuanya. Masya Allah banget. Berarti kalau misalkan masih butuh tenaga kerja atau yang lain, berarti masih ada infoloker lah ya Pak ya. Oke lah intinya. Ya, oke, lanjut nih ya Pak ya. Kalau tadi kan udah kayak perencanaan kepegawaian sama tahapan-tahapannya, lalu kalau untuk strategi nih Pak, apa sih strategi yang Bapak terapkan untuk memastikan bahwasannya kebutuhan tenaga kerja di UIN Banten itu terpenuhi gitu tuh Pak? Nah, ya itu tadi. Jadi sebetulnya analisis kita yang matang, ya kan? Analisis kita yang matang. Jadi setiap unit ya. Jadi kita istilahnya menganalisis, misalnya di fakultas-fakultas, di setiap prodi misalnya, ya kan. Berapa sih misalnya pegawai yang ada, ya kan? Terus beban kerjanya seperti apa, kemudian stafnya berapa di semua fakultas misalnya kita analisis, ya kan, dengan ABK-nya masing-masing. Kemudian misalnya di rektorat semua, di pusat-pusat, ya kan, di lembaga-lembaga, kemudian juga di pasca,
Oh, ya di kan? Pasca juga. Di Pasca juga Oh, kan itunya. berarti Bapak itu memegang Pasca juga, Pak. Iya. Kirain di S1 aja gitu, Pak. Enggak, semua di Pasca semuanya. juga kan, karena di sana juga ada tenaga dosen, ada kasubagnya, ada stafnya. Kita juga harus menganalisis juga beban iya, kerja dan kebutuhan pegawainya itu. Iya, iya, iya. Ya, Wow. iya, misalnya sudah tuh kebutuhan ini sekian. Nah, kita usulkan misalnya tadi melalui aplikasi formasi, ya kan ke sana. Oh, cukup luas sekali ya Pak ya, cangkupannya dan tanggung jawabnya itu sangat besar pastinya. Ya, kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Dan Bapak itu di kayak ada asistennya gitu, apa Bapak sendiri yang mengerjakan? Oh enggak, kita kan punya tim, punya staff. Di ada UPK itu timnya. kan ada tim kepegawaian, ada tim organisasi tata laksana, Ortala. Iya. Ada misalnya bagian umum, ada kasubag rumah tangga, Iya. ada kasubag barang dan jasa, ada misalnya ya fungsional misalnya staf-staf yang lain. Kalau sendiri nggak bisa, nggak mungkin lah. Iya, tanggung jawabnya besar ya Pak ya. Iya. Ya, jadi di AUPK juga ada staff-staffnya juga. Kita punya tim gitu ya, ada timnya tersendiri. Tentunya. Oh iya, teamwork ya Pak. Teamwork. Iya. Wah, mantap sekali ya teman-teman. Saya sendiri mendengarnya itu kayak wow, gitu, tanggung jawabnya besar sekali gitu. Karena selain dari kepegawaian, keuangan juga itu kan perencanaannya Bapak yang ini ya Pak ya. Oke, lanjut nih Pak. Kalau untuk pengembangan dan pelatihan nih Pak, bagaimana pendekatan Bapak dalam mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan pegawai ini Pak di UIN Banten? Nah iya, jadi prinsipnya hampir sama ya, antara kebutuhan pegawai dan kebutuhan pelatihan. Tadi misalnya kita dengan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Nah kita pun sama, ada yang disebut dengan APK, analisis pelatihan ya, kebutuhan pelatihan lah ya istilahnya ya kan. Jadi misalnya Mbak ini apa misalnya butuhnya misalnya pelatihannya, misalnya untuk speaking misalnya, untuk speaking, atau misalnya untuk manajemen ya kan, atau misalnya humasnya. Nah itu kita analisis semua itunya di semua unit, ya termasuk semua dosen juga misalnya perlu pelatihan apa, ya kita pegawai juga pelatihan apa. Nah nanti kalau misalnya itu sudah kita analisis beberapa kebutuhannya pelatihannya, baik kebutuhan fungsional atau struktural, nah kita usulkan misalnya ke pusat misalnya, atau biasanya juga ada permintaan dari pusat ke kita. Jadi misalnya UIN Banten ini perlunya apa, misalnya pelatihannya perlunya apa misalnya, ya baru kita analisis misalnya melalui unit-unit itunya di kepegawaian, tentunya. Ya bisa mungkin top down, bisa juga mungkin bottom up ya misalnya. Berarti oh ya maaf Bapak. Berarti di kepegawaian juga ada yang namanya pelatihan dan pengembangan pegawainya ya Pak ya? Iya betul, kan harus berkembang tuh Iya, pegawai. iya, Jangan iya. sampai misalnya dia itu sebagai perata humas ahli pertama, dia juga harus naik, harus berkembang menjadi perata humas misalnya ahli muda, ya kan, kemudian sampai ahli madya misalnya, sampai utama misalnya, ya kan, ya dosen juga sama misalnya ya kan, lektor kepala, guru besar, keuangan juga sama misalnya keuangan pertama, ahli muda, ahli madya, harus berkembang. Dan itu perlu pelatihan semuanya, ya kan. Jadi dengan adanya pelatihan itu bisa mengembangkan potensi-potensi yang ada di kepegawaian. Bisa juga meningkatkan jabatan, bisa juga meningkatkan pangkat golongan, ya kan. Kan perlu naik pangkat, misalnya perlu berjenjang, ya misalnya 3A menjadi 3B, 3C sampai selanjutnya, kira-kira. Itu pengembangan dan pelatihannya. Pengembangan dan pelatihan. Kalau untuk yang sekarang itu Pak, ada nggak pelatihan baru yang ada di UIN Banten itu Pak? Nah, iya. Nah, ini bagus juga nih pertanyaannya. Wah, mantap. Mantap ini, betul. Iya.
Nah, selama ini kan lagi rame terkait apa semacam pelatihan untuk apa kinerja istilahnya. Kinerja itu artinya semua aktivitas, semua kegiatan kita itu bisa di-upload lah, di-upload. Bisa dipantau melalui kinerja itu. Jadi misalnya terkait pembelajaran, terkait misalnya penelitian, pengabdian, tridharma lah misalnya bisa itu melalui kinerja itu. Terpantau dari situ ya Pak ya. Dan itu penting karena mungkin ya enggak semua ya. Ada yang misalnya pegawai yang tidak begitu paham tentang elektronik komputer. Itu kan kinerja menggunakan apa aplikasi lah ya. Aplikasi. Ya kan. Nah, itu perlu kita latih gitu ya. Bahkan teman-teman di kepegawaian itu luar biasa melakukan pelatihan itu. Ada yang misalnya melalui Zoom meeting, dia artinya supaya bisa banyak yang ikut mengetahui. Tapi ketika Zoom meeting masih ada yang tanya, itu ya yang belum paham, baiknya dia ke kepegawaian misalnya, ada sekian orang misalnya. Ada juga yang misalnya ya sendiri menanyakan itunya. Karena memang penting itu kinerja. Iya, mungkin betul. semua kita juga, semua pegawai harus memahami. Baik yang muda ataupun yang udah suhu. Ataupun yang sudah suhu atau yang tuir gitu ya. Tuir lah ya Pak ya. Gitu. Iya. Mantap sekali. Ada pelatihan terbaru juga berarti ya Pak ya di UIN Banten ini. Betul. Oke, kalau soal tantangan nih Pak, kira-kira apa aja sih tantangan yang udah Bapak alami gitu tuh, ataupun tantangan terbesar yang Bapak hadapi dalam perencanaan kepegawaian di UIN Banten ini Pak? Ya, sebetulnya tantangannya itu belum sinkron ya antara kebutuhan dengan kenyataan yang ada, ya kan. Artinya tentu kita kalau kebutuhan, anggaplah pegawai misalnya kita ada 10. Tapi yang ada cuma 5 misalnya. Berarti kan kita harus memberdayakan yang 5 orang itu tantangannya. Ya sambil tadi itu kita misalnya sambil mengusulkan, ya kan. Sambil mengusulkan tadi melalui analisis dana BK itu, ya. Tetapi ya gimana pun juga institusi harus jalan tetap. Tidak boleh berhenti, ya kan? Iya Bapak, betul. Walaupun kurang misalnya SDM-nya itu. Itu kira-kira. Itu tantangan Bapak ya. Kalau ini Pak bisa diceritakan nggak Pak? Adakah gitu situasi yang sulit yang pernah Bapak hadapi? Terus bagaimana tuh Bapak solusinya? Nah, ya mungkin alhamdulillah sementara ini ya belum belum ada kesulitan yang berarti lah. Iyalah ya, masih bisa ditangani semua. Masih bisa ditangani semua lah itunya. Iya. Ya nanti kalau ada SB kita ngomong lah misalnya kepimpinan kan ya. Kalau iya. Ya sekarang alhamdulillah sebentar. Alhamdulillah bisa semua terhandle ya Pak ya. Bisa terhandle lah itunya. Masih bisa ya, yang penting kan komunikasi lah kita ya dengan semua, dengan pimpinan, dengan misalnya kita di pusat, ya kan. Karena memang kita ini banyak koordinasinya, OPK itu, ya kan. Misalnya kita koordinasi dengan Biro Umum, ya kan, dan BUMN. Kemudian Biro Keuangan di sana, kemudian dengan Biro Perencanaan, kemudian dengan Biro Kepegawaian, banyak ya Bapak. Biro Ortala, dengan Direktorat Pendidikan Tinggi. Nah itu 6 eselon 2 di pusat. Ya kita harus koordinasi dengan baik, terkait misalnya ya tadi itu misalnya kekurangan kita tenaga SDM, dosen, pegawai, ya keuangan, barang-barang umum itu ada 6.
kita harus koordinasi konsultasi di pusat itu. Oh iya. Itunya. Banyak ya Pak ya kalau 6 itu. Iya. Gitu. Baik Pak. Nah tadi kan kita udah berbicara tentang tantangan gitu tuh ataupun kayak hal yang lain ya Pak ya. Nah kalau sekarang kayak mau tahu nih Pak, ada inovasi terbaru nggak nih yang sedang dijalani atau yang akan diterapkan di UIN Banten ini Pak? Iya, apa inovasi ya artinya? Ya, kita sebetulnya ingin menciptakan bagaimana semua pekerjaan itu ya bisa dilaksanakan dengan mudah lah, ya dengan mudah. Tentunya kan semuanya harus berbasis teknologi. Teknologi, ya kan? Iya ya betul Bapak. Nah, sebetulnya misalnya ya sebetulnya sudah banyak seperti kita tentang pengarsipan, ya kan sudah menggunakan aplikasi CR, sistem informasi pengelolaan arsip surat, ya kan. Kemudian ya di kepegawaian juga tadi ada informasi, ya kan segala macam ya kinerja, ya dan segala macam. Mungkin di dosen juga ada misalnya aplikasi Sister namanya itu informasi terpadu ya, kan? Dan mungkin yang lainnya ya. Iya. Ya mudah-mudahan aja Pak ya inovasi yang Bapak berikan ini bisa meningkatkan efisiensi dan juga efektivitas perencanaan kepegawaian ya Pak ya. Mudah-mudahan. Oke, nah kalau untuk visi dan misi nih Pak, visinya nih kayaknya bakal seru nih, kayaknya bakal oke banget nih Pak kalau misalkan kita ngomongin visi. Nah jadi kalau visi Bapak untuk AUPK ini nih di UIN Banten itu bagaimana nih Pak? Ya, untuk visi saya itu yang memberikan pelayanan yang terbaik dan cepat tentunya. Jadi jangan sampai misalnya ya orang lain atau pegawai itu misalnya menunggu dengan apa yang diinginkan. Jadi kalau istilahnya ya one day service. Ya, jadi langsung. Iya, sehari itu harus sudah selesai misalnya semua pekerjaan kita. Nah, jadi tidak boleh ada misalnya berkas atau pekerjaan yang numpuk lebih dari sehari. Kalau bisa. Mudah-mudahan. Iya, dan itu kan perlu bersama-sama. Ya perlu bersama-sama, perlu punya visi yang sama. Ya frekuensi kerja yang sama, ya kan. Sehingga semuanya bisa berjalan. Nah, kira-kira itu. Gitu. Mantap sekali Bapak visi-visi. Visinya Masya Allah sekali. Mudah-mudahan ya selalu menjadi yang terbaik ya Pak ya untuk kedepannya. Terutama di UIN Banten ini semoga semakin unggul dengan adanya perencanaan yang baik gitu ya Pak ya. Mudah-mudahan. Insya Allah. Nah, lalu bagaimana nih Pak Bapak melihat perkembangan kebutuhan tenaga kerja di UIN di masa depan dan bagaimana persiapan yang dilakukan untuk menghadapinya Pak? Nah ya, memang tadi saya katakan kita masih banyak kekurangan SDM. Ya, oleh karena itu ya kita terus-menerus misalnya mengusulkan. Nah, nanti mungkin tahun depan itu juga kita akan ada atau mendapatkan berapa? 48 dosen atau berapa ya? Sudah kita usulkan misalnya. Kemudian juga kemarin juga kita membutuhkan misalnya staf atau P3K. Cuma ini belum tahu jumlahnya yang diakomodir tentunya. Tapi kalau untuk dosen ada. Ya mudah-mudahan sih bisa mencukupi lah untuk kebutuhan kita. Ya kan? Amin. Mudah-mudahan. Jadi jangan sampai misalnya ada unit, ada pusat lembaga yang kekurangan misalnya SDM-nya. Harus terus kita lakukan ya analisis. Dan tidak boleh berhenti memang tentunya. Jadi kita terus tentunya akan melakukan supaya agar pelaksanaan pekerjaan itu bisa cepat. Jangan ya nggak pakai lama-lama lah. Iya betul Pak.
Oh, Masya Allah sekali. Berarti Bapak ini ya benar-benar apa ya, emang tidak diragukan lagi sih Pak, visioner gitu kan. Visioner tuh. Melihat ke depannya gitu ya. Bisa aja ini bisa katanya ya. Ya mudah-mudahan kita pengen gitu. Iya. Baik Bapak, nggak kerasa banget ya kita ini ngobrol, ternyata udah mau di penghujung nih Bapak. Udah penghujung ya. Iya, sudah sampai di penghujung podcast kita kali ini. Terima kasih banyak ya Bapak, Pak Biro kita udah hadir di sini dan sudah meluangkan waktunya untuk berbagi wawasan dan juga pengalaman yang sangat berharga. Baik. Banyak sekali informasi dan inspirasi yang pastinya bisa kita ambil nih Pak dari percakapan kita ini. Nah, mungkin untuk yang terakhir kali ini Pak, ada motivasi atau pesan-kesan untuk kepegawaian atau mahasiswa nih Pak. Barangkali Bapak mau nyapa mahasiswa. Oh, baik. Iya, ya, anak-anak Bapak silahkan Pak. Mahasiswa ataupun semuanya, kita ini kan akan menghadapi tahun emas, ya, tahun 2045. Atau bahkan sebelum tahun emas itu, nanti di tahun 2030 itu kita akan mengalami yang disebut dengan bonus demografi. Berarti kalau 2030 itu berapa tahun lagi tuh? 6 tahun lagi. Iya, sebentar lagi ya sebentar Pak. lagi. Jadi bonus demografi itu adalah suatu keadaan ya di mana pada tahun itu jumlah penduduk terbanyak itu semuanya produktif. Itunya. Jadi usia produktif. Jadi kita kan harus siap-siap dari sekarang untuk 6 tahun itu. Untuk 6 tahun ke depan. Jangan sampai misalnya kita 6 tahun ke depan itu menjadi beban negara. Ya betul. Ya kan, harus mulai. Iya, misalnya harus mulai. apa kira-kira 6 tahun itu yang dibutuhkan, misalnya kualifikasi apa? Kira-kira pekerjaan apa? Kita harus siap-siap. Dan ini semuanya. Iya. Itunya ya kan, seluruh warga sivitas kampus ini juga harus menyiapkan minimal untuk 6 tahun ke depan. Nah, itu yang pertama. Apalagi kalau menghadapi misalnya 2045, ya kan. Pendidikan juga menjadi faktor utama untuk menghadapi itu, ya kan. Dan kita mungkin mahasiswa. Nah, yang kedua tentu sebagai mahasiswa tadi kita harus menjadi apa yang namanya iron stock. Iron stock ya. Iron stock itu artinya orang yang di samping dia bisa memahami tentang keterampilan atau ilmu pengetahuan umum, tapi juga harus mempunyai budi pekerti yang baik dan juga memahami tentang pengetahuan keagamaan. Jadi harus dua ya. Harus dua tuh, memahami agama, memahami umum. Umum juga, ya. Umum juga. Ya, itu kira-kira. Biar seimbang ya Pak. Biar seimbang, betul. Iya. Baik, jadi dari pesan Bapak Biro kita ini, teman-teman semuanya harus semangat untuk sebentar lagi menghadapi masa emas Indonesia emas gitu ya Pak ya. Iya, yang pastinya harus butuh persiapan yang matang dan juga harus benar-benar persiapan yang mantap lah ya Pak ya. Betul. Oke, baik. Terima kasih Bapak atas pesannya. Sama-sama. Mudah-mudahan pesan-pesan Bapak bisa tersalurkan kepada kita semua. Amin, mudah-mudahan. Amin. Ya, juga khususnya untuk diri sendiri juga. Ya, khususnya untuk diri sendiri. Iya, dan terima kasih juga kepada pemirsa, kepada mahasiswa dan juga rekan-rekan kampus, Citizen Kampus UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang udah setia mendengarkan podcast Sikap kali ini. Nah, nantikan terus podcast Sikap selanjutnya dengan narasumber yang lebih menarik tentunya mungkin, dan lebih menarik juga kontennya, nggak kalah menarik dengan konten yang sekarang. Oke teman-teman semuanya, saya Imelda Nurlaili pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sama-sama.